Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat senang menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saya Pendeta Adol Bastian putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kembali melanjutkan di renungan sebelumnya, yaitu di kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4, firman Tuhan berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di renungan sebelumnya sudah sampaikan apa yang menjadi tanggung jawab ayah Kristen, ayah yang di dalam Tuhan, ayah yang takut akan Tuhan, yaitu yang pertama, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, jangan sakiti hati anak-anakmu, jangan buat tawar hati anak-anakmu. Lalu yang kedua, didiklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan tanggung jawab yang ketiga, yaitu ia harus mendisiplin anak-anak, atau ayah Kristen harus mendisiplin anak-anaknya. Kembali kita perhatikan di ayat tadi, katakan kata didiklah. Kata didiklah ini juga mengandung arti belajar melalui disiplin. Belajar melalui disiplin. Tadi kata yang diterjemahkan menjadi menghajar. Dalam Ibrani 12, kata mendidik itu bisa diterjemahkan menghajar. Ya, menghajar dalam arti jangan kita berpikir menghajar dengan memukulnya, ya, dengan rotan, dengan yang lain, tidak. Jadi beberapa kita perhatikan di sini, menghajar itu artinya mendisiplin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa psikolog modern menentang pengertian disiplin yang kolot, dan banyak pendidik mengikuti falsafah, misalnya biarkan anak-anak mengungkapkan perasaan mereka. Jadi seorang psikolog atau orang psikolog yang punya pandangan seperti ini katakan biarkanlah anak-anak mengungkapkan perasaan mereka. Kata mereka, ini orang-orang psikolog, tentu mereka memang anak-anak punya perasaan, tapi jangan dibiarkan. Mungkin mereka ada masukan, ada saran, ada ungkapan yang keluarkan dalam hatinya, bukan dibiarkan. Tapi kita dengar mana yang membangun untuk dirinya, mana yang mendidik untuk dirinya, mana yang bukan, yang tidak, yang justru merusak dirinya. Itulah perlu kita dengar supaya kita bisa memilah-milah, sehingga kita bisa disiplin dia. Ayah Kristen membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu penting supaya kita bisa mendisiplin anak-anak kita. Jika anak-anak itu ada di jalan yang salah, yang bisa merusak dirinya, yang bisa merusak keluarga, maka seorang ayah harus tegas menegurnya, tentu dengan kasih. Seorang ayah harus menghajarnya dalam arti mendisiplinnya dengan tegas. Ya, tidak. Mungkin awalnya anak itu tidak mengerti dan itu membuat dia sakit hati karena kita tidak mengikuti keinginannya. Mungkin dia marah, kecewa dengan orang tuanya karena dia belum memahami. Tapi suatu saat setelah dia besar, dia akan memahami, mengerti, oh ternyata ini tujuannya ayah saya
melakukan yang demikian. Akhirnya dalam masa kecil anak itu belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek. Karena itu anak-anak masa kecil usia 0 sampai 5 tahun terutama, kita harus mengajarkan kepadanya kebenaran, mengasihinya, mendisiplinnya. Tuhan sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang dikasihinya jika melakukan kesalahan akan dihajar. Katakan, Tuhan mengajar orang-orang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6. Sebagai bukti Tuhan mengasihi kita, ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, Dia akan menghajar kita, kita akan menegur kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Dia akan menegur kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui hamba Tuhan, melalui orang lain, supaya kita bertobat dan berubah. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang lain Tuhan lakukan menghajar kita. Di Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Menghajar dia pada waktunya. Artinya apa? Ketika anak melakukan kesalahan, bukan saja kita tegur, tetapi kita juga harus berikan disiplin supaya dia jangan melakukan itu. Berikan hukuman yang mendidik, yang membuat dia bukan menjadi dendam, sakit hati. Contoh hukumannya itu hukuman dimasukkan ke kamar, dibiarkan berjam-jam dalam kelaparan, atau dipukul, dihajar, ditendang dengan kaki, kepalanya dijotos, dicubitin berkali-kali sampai luka. Karena anak itu mungkin menjengkelkan orang tuanya dari sifatnya, atau mungkin anak itu masa kecilnya menangis terus, rewel terus, orang tua tidak siap sehingga menghajarnya. Itu hukuman yang tidak mendidik. Atau ada juga orang tua, supaya jangan mengganggu ketenangan orang tua, memberikan semua apa yang dibutuhkan bersifat materi, yaitu mungkin mainan, dikasih jajan, dikasih uang. Ini kalau kita lakukan di masa kecilnya, ini nggak sehat. Ini bisa merusak mental anak. Disiplin dia, boleh kita pukul dengan rotan bagian pantatnya, tapi ingat jangan sampai terluka. Dia mungkin pada saat kita pukul dia, ya, itu menjadi hajaran buat dia. Dia menangis. Setelah itu jangan dibiarkan dia terlalu lama menangis. Kita panggil dia, kita rangkul dengan penuh kasih sayang, dan kita berkata dengan lembut, anak, kenapa papa memukul kamu? Kenapa mama memukul kamu? Kamu tahu? Kita tanya anak itu. Dia akan mungkin dia berkata, iya, karena aku salah, melakukan kesalahan. Ya nak, kamu tidak boleh mengulangi lagi ya. Ya, jangan ulangi lagi ya. Terangkul penuh kasih sayang. Kalau ini sering kita lakukan, dia tahu bahwa dia dikasihi oleh orang tuanya. Orang tuanya sangat sayang dengan dia, supaya dia jangan melakukan kesalahan, pelanggaran. Sekalipun mungkin hari-hari esoknya masih melakukan hal sama, tetap kita harus lakukan hal yang sama juga. Hajar dia, pukul dengan rotan, ya, karena kita menyayanginya, bukan karena emosi, karena marah. Seperti orang tua yang lain, anaknya sampai ditendang-tendangin. Waduh, luar biasa, sadisnya luar biasa. Ya, anak itu tidak mampu berbuat apa-apa, dia hanya bisa merintih, menangis, ketakutan. Ingat, sekarang ini ada HAM anak.
Jangan sampai karena HAM anak baru kita takut untuk melakukan itu, tidak mau melakukan berbuat kasar kepada anak. Jangan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan maka kita tidak boleh berlaku kasar terhadap anak kita. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itu mari kita mendidik dia dengan penuh kasih sayang. Sekalipun anak itu melakukan kesalahan, pelanggaran, tidak membuat kita jenuh, sakit hati, bosan, akhirnya berlaku kasar kepada anak. Tidak. Minta hikmat, kekuatan, kesabaran. Seorang ayah ataupun ibu Kristen mampu melakukannya jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan pimpinan, kita memerlukan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Nah, inilah tugas yang ketiga dari seorang ayah Kristen, yaitu mendisiplin anak. Berikanlah disiplin yang terbaik bagi anak supaya anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang hormat kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil. Kuncinya adalah berikan dia disiplin. Mulai dari dia lahir, selama dia masih ikut pendidikan, berikan dia disiplin. Itu yang terbaik buat anak kita. Jangan biarkan dia bebas dengan keinginan-keinginannya, dengan segala keinginannya yang dipengaruhi oleh teman-temannya, yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Kan itu kan mengancam hidupnya, masa depan. Dia akan gagal. Tentu kita sebagai ayah, sebagai orang tua tidak mau anak kita gagal. Hati orang tua, semuanya, siapapun orang tua, pasti menginginkan anaknya itu berhasil. Kuncinya berikan disiplin. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, teguran, motivasi, dorongan bagi kita semuanya, terutama ayah-ayah Kristen. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.